lagi. Nah, perbandingan rasa sakit ketika selang sebulan dan selang 2 bulan sampai 3 bulan itu kayak intensitasnya lebih tinggi. Nggak tahu sih, mungkin ada yang ngerasain atau enggak tuh. Nanti mungkin kalian bisa sharing juga sama pengalaman kalian. Buat apa ya, mungkin itu salah satu yang bisa motivasi Fanny ataupun memotivasi teman-teman yang lainnya. Nah, lanjut ceritanya ya. Jadi setelah hate yang gak teratur tersebut, awalnya tuh yang mama sih agak worry juga, kakak perempuan juga agak worry kok ini hate-nya gak teratur dan segala macem gitu. Tapi konsul ke dokter umum dan dokter dokter kandungan, tapi yang konsul lebih ke mama sih, nggak secara pribadi aku, yang cuma dibilangnya ini hormonnya mungkin belum stabil, nanti ketika nikah kemungkinan juga akan normal dengan sendirinya. Terus setelah itu nggak begitu memikirkan itu sih, sampai pas sebelum menikah ponakan itu dapat kabar kalau sakit, yang sakitnya itu bisa dibilang langka. Sakitnya itu bisa dibilang langka karena apa? Jadi bisa dibilang itu lebih ke arah komplikasi. Jadi keponakan aku yang lucu itu ternyata dari pas bayi itu, nanti deh ceritanya di luar ini. Pokoknya intinya keponakan divonis thalassemia intermediate atau minor, pokoknya jelas thalassemia. Kakak aware sama itu. Jadi si teteh tuh ternyata periksa juga karena ngeluh lemes dan segala macam, dan ternyata teteh juga thalassemia. Nah, karena itu untungnya suaminya juga kayaknya pembawa, tapi dia nggak thalassemia yang mayor, cuman tetap aja kan dampaknya tuh ke anak. Nah, teteh bilang aku untuk tes juga gitu, karena dari keseharian, maksudnya mungkin yang pernah hidup bareng sama Femi, bagi teman-teman terdekat itu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu sering menemukan Femi bermuka pucat, sini tuh udah hitam, terus Sabtu Minggu tuh kayak udah kehabisan baterai, harus tidur semalam hibernasi, yang kadang-kadang tuh yang sebelum tahu itu yang kayak aku kenapa sih kok orang-orang bisa sekuat itu melakukan banyak aktivitas, tapi kok aku nggak bisa gitu. Dan ketika dipaksakan malah kayak menyiksa diri sendiri gitu. Dan akhirnya setelah pemeriksaan ternyata thalassemia juga. Jadi buat orang-orang yang sering memberikan istilah atau memberikan sebutan ke Feni obok atau segala macam gitu, kadang-kadang kalau lagi sehat sih ya ya bercanda segala macam, nggak pernah dimasukin hati. Tapi kadang-kadang ketika kita ingin melakukan banyak hal tapi ternyata badan kita itu nggak bisa, itu kadang-kadang tuh kalian yang sudah ke dunia pekerjaan tuh pasti suka melewati tahapan yang namanya tes kesehatan. Nah, awalnya tuh selalu optimis karena merasa badan itu sehat dan selalu merasa memang badan itu benar-benar sehat. Nah, ketika tes fisik pun, tes kesehatannya alhamdulillahnya tuh lolos saja, enggak yang gimana-gimana. Nah, tapi kemudian coba untuk, kan tadi keponakan itu sakit dan segala macam, sebelum menikah kita lebih aware, mengeluarkan budget tambahan untuk yang namanya pramarital check up. Jadi namanya ini tes sebelum pernikahan, dan ternyata kalian ditemuin memang ada beberapa tesnya itu tidak dilakukan ketika kita tes kesehatan biasa. Salah satunya adalah tes thalassemia. Jadi ini hasilnya ya, biar kalian pada tahu. Jadi di sini pemeriksaan fisik, kembali nanti Fendi fotoin kasih di tampilannya ya. Jadi pertama kali head umur 15 tahun, hari terakhir 18, gangguan headnya nyeri saat head dan mens sudah teratur, USG nya uterus normal. Nah, disinilah baru muncul tampak massa di ovarium kanan 2,9 mm. Benar ya? Atau 2,9 mm itu berapa ya? Jadi sini 2,9. Oke, dan ini didiagnosa adalah kista
coklat. Jadi ketika pas hari tesnya ya, ketika dicek, nah di situ dokter bilang loh ini ada kista gitu kan. Nah, ada kista kan kaget ya. Nah, tiba-tiba dibilang ada kistanya 2,9. Nah di situ nanya deh, kok ada kistanya dok gitu kan. Kista gimana ya dok, bahaya apa enggak gitu kan. Dan dokter menjelaskan bahwa kista itu memang macam-macam, dan kalau ada kista itu berarti kita harus lebih rutin cek kayak gitu, karena kata itu ada kista fungsional, kista apa lupa aku penjelasannya apa, nanti kita cari ya. Ini tampilannya ada masa tuh. Sini ada tulisnya diet seimbang, olahraga teratur, minum air putih minimal 8 gelas sehari, kontrol ke poli kandungan, booster vaksin hepatitis B. Nah ini heran kok tiba-tiba ada booster hepatitis B. Lalu terakhir adalah konsul dokter spesialis penyakit dalam untuk tindak lanjut hasil HB elektrofosa. Nah ini aku lakuin lagi 23 Juli 2018, nikah di 17 Agustus 2018. Dan ya nggak bandel sih sebenarnya, tapi lebih ya jujur mungkin ada juga ya perasaan takut sama daripada aku nanti ngerasanya ketahuan sakit terus aku jadi merasa sakit itu atau sakit gitu kan. Tapi itu ternyata salah, jangan sampai kalian berpikir seperti itu. Lebih baik ketika memang kita dinyatakan sakit ya kita harus berjuang untuk melewati itu gitu kan. Ingat Fendi lebih tentuin diri sendiri. Satu yang namanya hemoglobin elektroporesis. Di sini itu ada batas normal, dan di sini memang diketahui HbA Feni itu rendah dari batas normalnya dan HbA2-nya itu tinggi. Inilah salah satu ciri dari thalassemia. Itu, dan kalau kalian lihat dari bentuk sel-sel, blood index itu lower, biasanya lower dan lower, dan itu ketika dibandingkan tes dari kantor itu hasilnya pun ternyata sama. Nah, MCM itu selalu lower. Itu thalassemia ya, apa ya, bisa sedikit bahas sedikit tentang thalassemianya. Oke, di situ jujur ya nggak ngedrop sih, karena memang di situ masih belum aware, jadi ya udahlah ya gitu kan. Terus Agustus itu kan Juli, ini dikasih obat, namanya itu obat apa ya lupa, pokoknya untuk ngeluarin si kistanya, ngeluarin headnya. Ternyata headnya itu keluar. Nah ternyata berarti kan dia keluar ya. Jadi itu ternyata kistanya kayaknya kalau dibaca-baca itu lebih ke kista apa ya, mana dia, fungsional, bukan fungsional, apa ya, intinya dia tuh masih bisa ada lagi, dan itu mungkin dari head dan yang dipelajari dan konsul dokter ternyata itu harus aware. Kenapa? Karena yang tadi kan yang dilihat seperti kisah itu, kalau kita nggak cepet-cepet kayak mengeluarkan atau segala macem, itu kan bisa jadi sel-sel itu berubah jadi sel-sel yang tidak normal, dan itu memang rasanya tuh kalau udah nggak head 4 bulan tuh kayak hamil palsu gitu tuh. Jadi kayak mual, muntah gitu kan ya, yang kerasa di tubuh sih lebih ke situ, sama sakit banget. Oh ya, sebelum Feni itu ke tes pramarital check up, ini kan memang Feni head terakhir itu bulan Maret kalau nggak salah ya. Feni tuh sempet sakit yang sakit banget di perut, dari durasinya lama, dari habis maghrib sampai hampir tengah malam, pokoknya sebelum tengah malam, pokoknya jam 11an ke jam 12 tuh sakit, itu sakit banget yang nggak ketahan, yang bukan kayak mah, pokoknya itu sakit banget, dan sampai benar-benar kayak udah nyerah gitu kan ya. Itu nggak head 4 bulan. Terus dibawalah ke dokter, minta tolong teman, kasih ya teman aku yang di tanah rantau ini,
nganterin Fendi tengah malam ke rumah sakit karena sakit yang tak tertahankan dan itu durasinya lama, dan itu belum hit, dan itu Fendi ngerasa nggak mah karena Fendi makannya teratur dan nggak minum pantangan-pantangan yang Fendi rasain yang nggak cocok sama tubuh Fendi itu. Kopi sama kol itu aku nggak cocok. Ini nggak makan itu, terus dibawa ke rumah sakit, dan tahu apa yang terjadi? Disuntik penghilang rasa sakit dan dikasih obatnya adalah obat mah. Obat mah gitu kan, sakitnya kan beda ya. Kalau sakit mah mungkin letaknya di sini lah ya, sini, karena ini pernah mah juga jadi tahu sakitnya di sini. Ini tuh sakitnya lebih ke bawah, perut bagian bawah sebelah kiri apa kanan, aku kiri kayaknya, sering banget sakitnya di sebelah kiri. Nah setelah merasa lo dikasih obat ini, konsultasi sama keluarga, udah nggak usah diminum obatnya gitu kan. Alhamdulillah tuh sakitnya nggak kerasa sakit, dan ya itu sebulan kemudian, kalau salah sebulan kemudian tuh baru marital check up dan ketahuan kalau memang ada kistanya. Oke. Nah setelah itu, setelah dinyatakan kista dan pramarital check up, karena apa cerita ya, jadi Fendi tuh orang Bandung tapi kerja di Banyuwangi. Jadi Fendi berangkat ke Banyuwangi, kerja di Banyuwangi karena situasinya udah nikah sama suami, lalu karena memang udah gitu kan head, terus gak head lagi nih habis nikah tuh kan ini hamil apa enggak, tapi nggak kerasa kayak hamil, tapi kayak mual-mual juga gitu kan, jadi sering kayak di PHP-in gitu di PHP-in. Terus akhirnya ke dokter kandungan. Nah di dokter kandungan itu dicek gitu kan, tapi kalau di Bandung itu karena memang posisi tapi udah nikah ya, kayak ya udah kita program hamil ya gitu kan. Ini sih nggak ada apa-apa, tapi nggak head ya, belum head 3 bulan, bilangnya nggak ada apa-apa gitu. Udah dikasih obat 5 biji nggak tahu apa, terus nanti datang lagi ya. Terus ketika datang ternyata ini pengalaman sedih sih sebenarnya karena posisinya LDR sama suami, pengennya sekali pas ke dokter itu ya jelas gitu, ternyata pas ketemu lagi sama dokternya tuh kayak nggak ada catatan medisnya gitu. Jadi nggak ada catatan medisnya, jadi bilangnya yaudah nanti dikasih obat lagi gitu kan. Dan entahlah ya, cuman yang Fendi rasakan selama ini tuh obat-obat di dokter kandungan itu rasanya itu bikin tubuh ini bukan milik Fendi, sakit, pusing dan segala macam. Cuman ya udah ditahan karena obatnya cuma 5 biji, cuma 5 hari diminum gitu kan. Oke, dicoba sampai 3 bulan ke dokter itu, terus coba ke dokter yang lain gitu kan. Terus kayak ini apa sih gitu kan, kok dikasih ya sama gitu-gitu lagi gitu kan. Terus apakah head aku harus dikasih obat dulu baru head gitu kan, berarti kan itu ada yang nggak normal. Nah disitulah wear untuk cek lagi lah ke Bandung. Nah di Bandung ini Fendi kayak ngadain dulu penelitian kasus apa tuh dibaca, karena memang waktu yang kita punya itu di Bandung tuh cuman sedikit, karena kan berhubung kerja juga cuti lama-lama kan juga nggak enak. Jadi kayak penelitian dulu karena kita nggak mau dapet dokter yang ternyata kurang cocok atau nggak pas gitu kan. Nah, dicari-cari segala macam permasalahannya apa baca ternyata ngobrol sama kakak juga. Alhamdulillah kakak aku kayak sering ngasih masukan gitu kan, dan kasih ilmu yang aku nggak tahu. Sampai di situ sarannya adalah coba ke dokternya, ke dokter kandungan SPOG tapi spesialis, dan di sini spesialisnya karena headnya nggak teratur adalah spesialis kandungan. Oke gitu kan, cari, terus ternyata kan dokter kandungan tuh nggak kayak dokter apa ya yang sekali datang langsung gitu beres segala macem. Jadi ternyata dari beberapa dokter yang Fendi datangin itu, karena posisinya jauh ya, belum, karena baru awal ketemu jadi nggak bisa kayak daftar online gitu, harus datang ke tempatnya. Dan itu kayak udah penuh, udah full gitu. Sedih banget ditolakin gitu kan. Sampai akhirnya untungnya cuti, dan yaudah akhirnya kayak itu tuh ada 2-3 dokter, 2 dokter sih yang lolos dari penelitian internet itu.
dan di situ langsung ambil 2 antrian. Ternyata yang cocok adalah salah satu dokter di rumah sakit di daerah Riau. Di situ dicoba lah gitu kan. Nah ketika datang itu posisinya Feni nggak head juga selama 4 bulan kalau nggak salah, dan itu posisinya tuh Feni inget itu mau libur lebaran. Jadi bulan apa itu ya, kayaknya di sekitar bulan Juni mungkin ya bulan Juni datanglah ke dokter itu. Nah, sinilah pengalaman pertama melakukan USG transvaginal. Apa itu? Jadi itu USG pakai alat dimasukkan ya, dan itu kemaluan ya dimasukkan, dan ini bisa dilakukan kalau sudah menikah. Seperti itu. Nah dimasukkanlah itunya ya, apa namanya ya, alatnya. Nah setelah dimasukkan itu ternyata terdeteksi lah beberapa hal. Ini tampilannya. Ini pertama kali tes ini. Jadi katanya itu karena memang udah hitnya agak lama ya, 4 bulan, ini memang ada sel telur yang sudah posisinya udah hampir pecah dan dia sudah membesar. Cuman dokter bilang ini kok sampai 4 bulan gitu kan. Terus ya udah diamati lah. Nah ini varium kiri, varium kanan. Nah di sini memang ada keanehan karena dia tuh banyak tapi ngejejer gitu ya, nggak ngerti dia bacanya gimana. Yang jelasnya tampilannya seperti ini. Nah dokternya tuh baik banget, ini aku cocok walaupun aku nunggu lama dari pagi ambil antrian. Ternyata perlu diperiksa pagi sebelumnya ditolak, terus dapat antrian besoknya, dan itu dari pagi jam 10-an itu dapat ke bagian periksa tuh jam 3:30, 4 udah mau asar. Nah enaknya tuh dokter itu ngejelasin dengan rinci. Nah itu disampaikan kalau yang normal itu head itu sampai 28 hari. Nah katanya itu gitu. Nah setelah 28 hari itu head, nah disitu nanti ada masa subur dan segala macamnya. Nah, dokter itu menjelaskan, nah, untuk syarat kehamilan itu harus apa, harus ada ovulasi, harus ada sel telur, harus ada sperma. Nah untuk ovulasi seperti apa? Nah ovulasi ini seharusnya terjadi setiap bulan di wanita normal, tapi ada beberapa yang tidak secara normal, dan kemungkinan ini adalah PCO disampaikannya, dan prolaktin, malah lupa. Nah, intinya seperti itu. Nah, ya, jadi dokternya itu nggak ngasih obat, tapi cuma ngasih vitamin. Nah ini sukanya, karena beberapa dokter tuh kayak dia tuh bisa, dokter ini tuh aku salutnya ya, beliau itu bisa memprediksi. Ya namanya manusia ya, cuman aku tahu mungkin itu juga bukan prediksi ramalan, tapi prediksi karena memang beliau sudah ahli di bidangnya, sehingga beliau bisa menentukan ini 2 minggu lagi head, kalau nggak head ini kemungkinan hamil. Disampaikan seperti itu ya, senang ya walaupun di tengah kegalauan nggak head segala macam. Oke, gitu kan. Setelah disampaikan seperti itu, oke, masih ada harapan. Terus tapi dokter menyampaikan gitu kan, karena posisinya aku sama suami itu LDR, aku nggak dapet tiap bulan. Nah dokter tetap pengen tahu dulu faktor yang menyebabkan aku nggak dapet tiap bulan itu apa gitu kan. Mungkin kayak stres segala macam itu bisa terjadi, tapi alangkah baiknya kita cek lab ya. Suka aku. Nah sampaikan jangan capek segala macam. Oke, cek lab lah aku. Lab ini ceknya kayaknya lebih ke cek lab hormon, belum pernah juga kayaknya cek itu. Cek lab hormon, cek FSH segala macam, tapi nggak bisa bacanya. Nah karena posisinya jauh, begitu cek harusnya H+2 itu kontrol, ini nggak kontrol karena nggak bisa. Jadi posisinya oke, aku coba di Banyuwangi. Jadi hasil lab ini aku bawa ke beberapa dokter di Banyuwangi, dan lagi-lagi dokternya gak bisa baca hasil labnya. Sedih kayak gitu kan, hanya malah kayak ngasih obat gitu kan. Ya udah males minum obat, aku udah capek. Terus deh gitu oke gitu kan. Setelah itu ya udah kerja biasa segala macem, tapi posisinya setelah head itu Fanny nggak head
Ini karena mama jadi terbawa, jadi aku juga install aplikasi, salah satu aplikasi ya, salah satu aplikasi itu namanya adalah Flow. Kalian mungkin bisa coba Flow ya, Flow ini kalian mungkin bisa coba juga, karena ini menurut buat aku tuh kayak ngebantu banget, karena kadang-kadang kita juga lupa headnya seperti apa. Nah, jadi di sini Juni prediksi dokter head itu beneran head, jadi kasih obat, dikasih vitamin aja. Juli, Agustus, September, Oktober nggak dapat lagi 4 bulan. Aduh, gitu kan, udah kayak aduh nggak dapet lagi gitu. Perasaan dari segi kerjaan aku sudah meminimalisir, maksudnya nggak yang capek-capek banget, nggak mau yang kayak capek stres gitu tuh nggak mau. Terus posisi ada suami ngebantuin juga kerjaan, sampai untungnya suami itu kayak menganalisa gitu kan, menganalisis. Awalnya tuh pas Januari kan aku head, itu posisinya memang aku ke suami, ikut ke cuti, ikut ke suami, terus aku bisa head normal tanpa obat. Nah, ketika pas posisinya dibantu sama suami segala macam, aku kerja, kok aku nggak head gitu kan. Berarti kan posisinya memang ada yang nggak normal, dan ya salah satu faktornya mungkin karena aku capean gitu. Nah, setelah itu suami terbang lagi di bulan Oktober, alhamdulillah ada bisa pulang tuh kan, cuti lagi ya, mohon maaf ya pengen cuti lagi, tapi untuk ke dokter lagi. Nah, di dokter dibacalah hasil labnya, terus dicek dari sekitar vaginal lagi. Udah ini pengen nangis. Jadi sebelum ke sana tuh Fanny ke dokter, salah satu dokter di Banyuwangi, tapi di sini memang USG biasa. Terus disampaikan hanya ada penebalan dinding rahim. Terus tumben ini dikasihnya di Banyuwangi, ini dikasih hasil USG-nya, cuma disampaikan dinding rahimnya udah tebal banget, dan memang ini Fanny kerasa kayak mual, kayak hamil aja kayak biasa gitu. Terus gitu dikasih obat, dan Fanny nggak mau minum obatnya. Oke dok. Terus USG transvaginal lagi, diceklah kalau memang sel telurnya kecil ya, dan malah dindingnya yang tebal. Jadi dindingnya tebal, dan nah ini, dan kalian kalau yang hasilnya kayak gini, aku nggak ngerti sih bacanya, cuman memang banyak dan dempet-dempet kecil-kecil. Itulah mungkin salah satu tanda PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Ini seperti ini. Nah, ini mau cerita hal yang menyedihkan menurut saya. Jadi saat itu sama mama kan ke dokternya. Dokter tuh memang menyampaikan stres ya, dokter ngajak bercanda gitulah, gitu kan, enggak kok dok, gitu segala macam. Terus dokter tuh bilang gitu kan, Bu, ini saya jelaskan berdasarkan penelitian. Orang yang sehat dan tinggal serumah baru menikah, kemungkinan untuk hamil itu hanya 18%-an. Oke, sekarang kita lihat kondisi ibu. Ibu haidnya kan gak teratur, suaminya jauh gitu kan. Dan ini kalau dilihat dari hasilnya, ini kemungkinan besar adalah PCOS. Apa PCOS gitu kan, gak ngerti. PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome, dijelaskan seperti itu. Terus nah apa, ibu tahu kan berarti kemungkinannya seperti apa gitu. Jadi saya kasih obat dulu untuk penyeimbang hormon. Aku nggak ngerti ya, mama juga ngerti apa sih dok polikistik itu. Jadi ini tuh adalah ketidakstabilan hormon, bisa juga akibat resistensi insulin. Biasanya orang yang PCOS dia akan gemuk gitu kan, ataupun kalau yang kurus-kurus banget gitu. Jadi sebenarnya ibu beruntung diketahui dari awal, karena ini bisa mengakibatkan komplikasi. Ibu harus gaya hidup sehat ya. Terus aku nggak boleh ada pantangan nggak dok, sampaikan ibu kurangi karbohidrat,
Oke gitu kan. Terus dokter tuh bilang komplikasinya bisa karena diabetes, pelemakan hati, serangan jantung, bahkan sampai ke cancer. Oke, Fik langsung di saat itu di bulan Oktober Fendi memutuskan untuk hidup sehat, nggak mau ngeluh, nggak mau ngomong ke orang ya, karena mungkin kalau wanita lebih sensitif ya, apalagi yang baru menikah punya anak bisa disampaikan seperti itu, tapi nggak apa-apa, kita harus kuat. Oke, setelah itu di bulan Oktober seperti itu dan Fendi diberikan obat. Nah disinilah mulai keluhan-keluhan dan segala macam gitu kan. Jadi dikasih obat yang pertama untuk ngeluruhin, itu diminum 15 hari, nggak ada keluhan, hanya keluhan ketika beres 15 hari minum obat itu, ketika dapat itu rasanya ya sampai aku izin dari kantor karena kondisinya perutnya tuh sakit yang sakit banget gitu kan. Sakitnya sama kayak sakit pas waktu itu tengah malam yang disuntik painkiller itu, sakit banget. Terus dia gitu panas dingin, pusing gitu kan. Udah kayak ya udahlah gitu kan, ya lemes. Akhirnya aku pulang, di rumah terapi nggak ada siapa-siapa juga, jadi cuman bisa sambil nangis sambil ngangetin perut dan akhirnya konsul sama susternya yang kemarin. Terus dikasih lah ibu minum paracetamol aja kalau nggak kuat gitu kan. Paracetamol ternyata keluar lah, mungkin maaf ya agak jorok, kayak gumpalan setengah daging setengah kulit itu keluar banyak banget, dan itu kayak panas dingin. Dan itu berapa hari ya, pokoknya intensitasnya lebih banyak daripada biasanya ya, mungkin bisa dibayangkan karena 4 bulan Fendi nggak dapet, dan memang disampaikan kalau ternyata sel telurnya kecil tapi dindingnya itu sudah tebal gitu kan. Oh ya, pas di dokter juga selain diperiksa USG transvaginal dan dibaca hasil lab itu, maaf ya, Fendi dicek juga payudaranya kata gitu, karena kalau kondisinya yang udah parah itu bisa sampai keluar ASI katanya. Kalau hamil nggak apa-apa, kalau nggak hamil kan bingung seperti itu. Terus ya udah keluar head, terus Fendi mulai minum obat yang sepertinya ini adalah obat KB, pil KB gitu kayaknya. Cuman kalau dibaca-baca itu kayak nggak boleh berhenti, kayak obat itu obat keras gitu, karena memang di situ hormonnya itu ada 2 hormon yang dibaca. Terus efek sampingnya itu ternyata ya mual, muntah, pusing, migrain, dan itu ternyata kerasa semua. Yang nggak mau dirasa-rasa gitu kan, udah sok-sok nggak kerasa apa-apa tuh, ternyata itu kerasa semuanya. Konsul ke dokter, ya sabar aja, cuma disampaikan seperti itu kata suster. Terus obatnya tuh harus minumnya tuh harus tepat waktunya. Mulailah perjuangan di bulan November itu, berhasil minum 30 hari dengan kondisi beraktivitas itu bisa dibilang berapa banyak itu muntah-muntah, karena kondisinya perjalanan juga, nggak cuma stay di Banyuwangi. Terus sempat kayak wisata yang terus nakalnya karena memang mual dan segala macam tuh kayak mau minum antimau kayak nggak mual, jadi kayak minum antimau supaya tidur gitu kan, pusing migrain. Dan itu pokoknya tuh penderitaan, mending ngerasa itu penderitaan selama 30 hari 21 hari karena pilnya ada 21. Terus kayak sesuai prediksi dokter, setelah 3 hari atau 5 hari dari pil itu habis, keluar head. Terus di hari ketiga harus minum lagi pil itu. Itu perjuangan banget, sampai migrain, sakit kepala gitu kan. Dan di situ Fendi ngerasa memang pentingnya atau lingkungan yang positif, orang yang care di sini bukan selalu harus kayak Fendi pusing harus dibawa ini apa sih, bukan care yang seperti itu yang Fendi maksud, tapi lebih ke care si A misalkan sakit gitu kan, ya aku berarti enggak menyusah, setidaknya aku membantu meringankan kerjaan si A seperti itu, atau ya setidaknya nggak bikin pusing orang yang sakit deh gitu. Itu karena pas saat itu kayak
tau lah ya, mungkin yang kerja akhir tahun tuh banyak kerjaan. Jadi di bulan November tuh benar-benar Fanny kayak struggling. Oktober November tuh kayak berjuang, bener-bener kayak merasa ini perjuangan gitu kan, sampai kayak ngerasa jadi tuh Fanny tuh kayak dibuat-buat apa enggak gitu kan, sampai akhirnya Fanny memutuskan karena memang kondisinya kayak aku tuh sedih sebenarnya. Kondisinya kayak Fanny tuh mungkin tipikalnya bukan orang yang pengen dikasihani, maksudnya kayak sini sakit harus di gimana yang gimana, bukan. Dan Fanny juga nggak suka misalkan kayak menceritakan penyakitnya Fanny di hadapan orang-orang sekitar, itu kayak oh my god gitu kan ya. Kayak aduh lemah banget atau aduh penyakitan banget gitu kan. Akhirnya di titik itu Fanny memutuskan untuk menceritakan, karena beberapa mungkin ada yang Fanny mikir juga mereka nggak ngerti kondisi Fanny, mungkin karena Fanny nggak bilang gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk bilang aku sakit, aku minum obat ini gitu kan. Karena mau nggak mau ya kita kan butuh lingkungan yang, apalagi yang merantau ya, mungkin misalnya lingkungan yang positif, maksudnya oke, udah tahu aku sakit tapi bukan berarti kayak sebenarnya sakit-sakitan terus, atau maksudnya bukan berarti hal-hal yang seperti itu, tapi lebih kayak mendukung. Fan, kamu pasti bisa gitu kan, ya nggak perlu yang seperti apa, yang dukungan seperti itu aja udah kayak gitu kan. Atau pas ketika Fanny merasa sakit ya setidaknya jangan dipersulit seperti itu. Tapi ternyata memang kondisinya juga mungkin nggak semua orang bisa paham dengan apa yang kita kaum PCOS rasakan, apalagi ketika treatment gitu kan. Terus oke, minum obat lagi. Nah sekarang ini di fase mulai minum obat metformin, mereknya nggak usah dikasih tahu. Jadi di ketika beres pil KB itu rasanya tuh kayak aduh alhamdulillah beres gitu kan. Terus kayak tapi aduh ini minum obat apa lagi ini gitu kan, karena ya kita kan bukan kayak zaman dulu ya. Jadi kalau sekarang tuh kayak harus lebih aware apa yang kita minum, walaupun tuh dari dokter kita harus tahu itu gunanya apa, fungsinya apa gitu kan. Terus Fanny googling lah tentang obat step berikutnya. Jadi obat ini tuh kalau dicari tahu tuh adalah sejenis obat untuk penderita diabetes tipe 2. Oke, fine gitu kan. Diabetes, emang aku diabetes gitu kan. Tapi ternyata pas setelah dipelajari memang PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome itu memang komplikasinya bisa ke arah diabetes tipe 2. Kenapa? Karena selain hormon yang tidak seimbang, itu juga ada yang namanya resistensi insulin. Aduh, Fanny takut karena Fanny bukan medis ya, jadi mohon maaf kalau penjelasannya ada yang salah atau ada yang keliru, mohon dibenarkan. Jadi insulin, hormon insulin yang beredar dan gula yang beredar itu enggak normal, enggak biasa. Jadi di situ kondisinya kalau yang PCOS itu otak membaca kalau kadar gula itu maksudnya gimana ya, kayak gula itu nggak diproduksi dengan benar lah. Jadi insulinnya tuh, hormon insulin itu terus memproduksi, terus gulanya itu juga, tapi gulanya itu tidak terserap, makanya resisten insulin. Jadi insulinnya tuh apa ya, resisten, nggak mempan atau apa intinya. Jadi gulanya tuh beredar kemana-mana, terus kayak karena memang gulanya beredar dan tidak terolah dengan baik, jadi kayak malah disisip-sisipin ke organ-organ. Itu yang akan dibaca. Kayak disitu bisa timbul pelemakan hati. Ya. Setelah itu karena hormonnya itu beredar tidak normal, itulah yang mengakibatkan banyak hal. Nah setelah Fanny sekarang lagi minum yang metformin itu, ternyata yang dirasakan juga nggak jauh beda. Sakit kepala, migrain, sekarang malah lebih cenderung lebih ke lemes badannya, kayak tidak ada energinya padahal udah makan gitu, karena
terus kadang-kadang makan juga keluar lagi. Positif thinkingnya sih ini adalah latihan hamil gitu kan, tapi di beberapa kondisi tuh kayak bukan menyerah, tapi kayak aduh apalagi posisinya kerja gini tuh kayak ngerasa bersalah sama kerjaan karena nggak bisa maksimal, tapi ke arah sana juga. Dan kita tetap harus positive thinking, dan nggak tahu lagi kalau memang nanti ternyata harus melakukan treatment yang sama seperti ini gitu kan. Sebenarnya treatment ini juga ya mungkin bisa bantu ke proses hamil, cuman memang untuk menyehatkan diri kita juga gitu kan. Cuman kadang-kadang bingung juga, kata kita harus rajin olahraga, tapi yang hanya rasain ketika minum obat itu kayak gimana mau olahraga, nggak ngapa-ngapain aja tuh udah susah payah supaya bisa beraktivitas normal. Jadi kayak suka nyempet-nyempetin kalau memang ngerasa badan enak dikit kayak olahraga gitu kan, terus nanti nggak enak lagi gitu kan. Tuh kalau nggak enak banget ya udah nggak usah ngapa-ngapa itu nggak olahraga dulu gitu kan. Seperti itu gitu kan. Mungkin gambarannya, maaf ini kalau berceceran. Apa itu PCOS? Jadi sebagai newbie dan lagi belajar, PCOS itu adalah sindrom polikistik ovarium. Nah, ini adalah penyakit ketika ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal karena ketidakseimbangan hormon. Ini dapat menyebabkan periode menstruasi yang tidak teratur disertai pembentukan kista multiple pada ovarium. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kemandulan. Ngeri kan? Nah, di sini penyebabnya masih belum diketahui, namun beberapa menyebabkan ini dari faktor genetik. Nah, di sini tuh jadi menyebabkan peningkatan androgen pada perempuan pengidap PCOS. Nah, androgen itu kan sebenarnya hormon laki-laki. Nah, makanya di sini hormonnya malah hormon laki-laki yang banyak dibanding hormon perempuan. Nah, di sini makanya hormon androgen ini yang tidak seimbang menyebabkan rambut tidak normal, rontok. Itu jelas banget. Nanti Fanny fotokan rambut yang ada atau yang ada di kamar selama 2 hari aja tuh udah sebagaimana banyak. Lalu jerawat, nah kelihatan kan nggak ada jerawatnya, padahal ini tuh ada. Dan ini tuh, nah biasanya kalau hormon tuh maaf ya di sini. Ini adalah jerawat-jerawat. Nah ini sebenarnya udah tahun lalu ini. Dan ini yang tahun sekarang. Nah ini juga. Jadi kalau berdasarkan penelitian ternyata dan apa yang udah dialamin, kalau yang berhubungan sama hormon tuh biasanya jerawatnya tuh nggak di wajah, tapi di sini daerah atas ini, bawah hidung, dagu, atau sini. Awalnya tuh dikiranya ini karena nggak bersih kerudungnya, padahal dipikir-pikir kerudung tiap hari ganti, siang udah lepas. Kalau jaga kebersihan, tapi selalu yang di sini. Jadi itu adalah jerawat hormon. Nah, di sini beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan PCOS memiliki sebuah tipe dari peradangan derajat ringan yang menyebabkan ovarium untuk memproduksi androgen serta menyebabkan masalah jantung dan pembuluh darah. Jadi kita harus aware. Gejalanya: siklus tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih. Ini ya. Ada kumis nih, mana kok nggak kelihatan? Gitu. Lalu jerawat pada wajah, dada, punggung bagian atas. Punggung sih ada ya, dada alhamdulillah nggak ada. Penipisan rambut, kebotakan, jangan sampai terjadi, Allah. Kulit menjadi gelap, terutama pada daerah lipatan leher. Tonjolan daging bersifat jinak yang disebut skitak, biasanya di daerah ketiak atau leher, dan itu ada di sini. Kalian bisa melihatnya, tonjolan daging bersifat jinak itu ada di leher, tapi mohon maaf ini nggak bisa Fanny buka. Cuman kayak kelenjar gitu sih, itu memang sebenarnya bertanya-tanya dari dulu, tapi kayak gimana, tapi dan ini kayak udah treatment sih udah nggak begitu ada.
dulu tuh kayak ada tonjolan kayak kelenjar gitu. Nah, komplikasinya kita harus perhatikan ini yang harus kita warning banget. Kemanduan, diabetes, hipertensi, hepatitis, sindrom metabolik, depresi, gangguan cemas, pendarahan rahim abnormal, dan kanker endometrium. Nah, di sini pengobatannya itu nggak bisa diobatin, tapi bisanya merendahkan gejala, tuh kan. Mungkin juga mengatasi kemanduan harus ovarium drilling, jangan sampai Allah. Cuman kalau Feni sih mikirnya sama suami, alhamdulillah suami positif, jadi mikirnya kalau untuk anak kita ikhtiarkan, tapi yang tahu tuh Allah kapan waktu yang tepat, yang penting kita ikhtiar aja. Gaya hidup itu juga harus teratur. Demikian.